Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan presentasi kami tentang aplikasi yang kami buat, yaitu bernama Parking Lot menggunakan metode framework design sprint. Di sini kami membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah dari user experience. Di sini kelompok 5 terdiri dari Ajidia Rahmana Siddiq, Nadila Putri, dan saya sendiri, Roni Setiawan. Nah, di sini ada 5 tahapan dari framework design sprint, yaitu ada understand, diverge, converge, prototype, dan testing atau validate. Di sini saya bakal menjelaskan apa itu understand dan diverge. Langsung saja, understand. Penjelasannya tentang aplikasi parking lot ini. Saat ini, parkir selalu ada di segala tempat, baik tempat perbelanjaan, hiburan, perkantoran, juga retail makanan. Beberapa tempat masih ada yang menggunakan sistem parkir manual, dan sudah banyak juga yang telah menerapkan sistem parkir LPR, License Plate Recognition. Pada sistem parkir LPR, pengguna jasa parkir akan diberikan karcis parkir oleh mesin parkir, dan karcis tersebut akan dibutuhkan saat ingin keluar dari parkiran. Namun, terdapat beberapa kekurangan, yaitu pengguna jasa parkir akan kesulitan jika karcis parkir yang diberikan hilang saat sedang melakukan aktivitas, sehingga ini akan membutuhkan proses dengan pihak manajemen parkir agar kendaraan dapat keluar dari parkiran dan tervalidasi milik pengguna jasa. Selain itu, sistem LPR ini membutuhkan pegawai yang akan melakukan pembukaan palang pintu keluar parkir, serta akan memperpanjang proses transaksi parkir dengan penggunaan jasa secara manual. Hal ini akan dapat memberikan antrian panjang apabila counter parkir yang dibuka hanya sedikit di saat pegawai sedang beristirahat ataupun ada kendala yang lain. Oleh karena itu, aplikasi e-sistem parking ini akan sangat berguna untuk mengatasi hal tersebut. Cara pekerjaan parking ini adalah saat ingin memasuki area parkir, pelanggan diminta untuk melakukan scan barcode pada aplikasi ke mesin parkir seperti sistem QRIS. Seperti kita menggunakan pada cash seperti e-wallet kayak di Dana, GoPay itu semacamnya, pada aplikasi dompet digital saat ingin melakukan pembayaran. Setelah berhasil terscan, sistem akan memberikan barcode karcis parkir pada aplikasi serta informasi parkir seperti jam, tanggal, foto, nomor blok parkiran pada aplikasi pengguna. Namun pengguna juga akan diberikan pilihan untuk karcis fisik untuk mengatasi apabila device yang kita gunakan nanti baterainya habis. Selain itu, pada aplikasi ini juga terdapat sistem pembayaran digital. Pembayaran digital pada aplikasi ini membutuhkan pengisian saldo, seperti pada dompet digital. Sehingga saat proses keluar parkir dilakukan, saldo akan terpotong resmi tarif yang diberlakukan. Saat ingin keluar parkir, pengguna hanya membutuhkan scanning QR code e-karcis yang terdapat pada aplikasi pada mesin yang telah tersedia di pintu keluar parkir. Terus tujuannya diciptakan aplikasi e-parking ini, yang pertama itu adalah mengurangi terjadi kehilangan tiket parkir yang bakal merepotkan dan merugikan customer. Yang kedua adalah mempermudah pembayaran. Yang ketiga, mengurangi terjadi penurunan COVID-19 karena di saat ini kita lagi pandemi dan banyaknya penularan dari berbagai macam, maupun itu dari tempat duduk atau alat tukar barang, yaitu uang. Terus yang terakhir adalah mengurangi terjadi antrian panjang saat keluar. Jadi saya berharap setelah tercipta aplikasi e-parking dapat menyelesaikan masalah seperti antrian panjang tadi dan tiket hilang. Terus yang kedua adalah diverge. Diverge ini dilakukan pada setelah understand atau hari keduanya. Tahap ini dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang sudah dibahas pada tahap understand. Dalam membuat solusi, penting untuk tetap berfokus pada inti masalah dengan cara mengukur tingkat urgensi masalah tersebut. Hal yang lain perlu dipersiapkan adalah user persona yang akan digunakan sebagai validasi pengguna. Tapi di sini kami tidak menggunakan user pengguna. Kami langsung saja menjumpai beberapa masalahnya. Setelah kami melakukan beberapa pertanyaan dengan teman-teman. Yang pertama itu adalah seringnya hilangnya karcis. Seringnya tidak ada uang kecil atau kehabisan uang untuk bayar parkir sehingga menyebabkan antrian panjang. Di sini maksudnya ketika pergi dengan teman mungkin pernah uangnya habis, terus minta nebeng untuk bayarin parkirnya, terus itu bakal merepotkan si tukang parkir karena harus nge-scan-nya satu persatu juga. Terus yang ketiga, tidak tahu jika tempat parkir sudah habis dan seringkali mencari tempat parkir susah jika ada keramaian. Di sini maksudnya kalau pernah ke mall misalnya tempat parkirnya
sebenarnya udah habis tapi kata tukang parkirnya masih bisa masuk, terkadang kita disuruh masuk dan itu bakal memusingkan sendiri karena kita bakal muter-muter jauh gitu. Terus yang keempat yaitu adalah sering lupa di mana letak kendaraan jika tempat parkir bertingkat. Ini sering terjadi di kota-kota besar yang tempat parkirnya itu bertingkat-tingkat gitu. Kadang kita suka lupa parkir di lantai berapa. Terus ada beberapa solusi dari aplikasi parking lot ini yang kami buat, yaitu adalah pembayaran parkir cashless menggunakan QRIS, e-karcis parkir dengan info parkir, tarif dan sebagainya, pembayaran saldo dan integrasi dompet digital, bisa melihat pengguna lain yang sudah menjadi teman di aplikasi parking lot, bisa membayar teman jika satu tempat parkir dengan fitur yang bernama Pay Friends, bisa melihat tempat parkir terdekat yang bekerja sama dengan aplikasi ini, terus bisa melihat tinggal berapa tempat parkir yang masih tersedia. Terus ini adalah beberapa dari ide tersebut. Tiap-tiap orang di kelompok ini menyumbangkan ide-idenya. Seperti yang bisa dilihat, selanjutnya saya bakal menyerahkan kepada teman saya yang bernama Aji. Kepada Aji dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Converge. Converge adalah proses atau tahap di mana untuk menjelaskan bagaimana alur dan storyboard dari aplikasi ini. Untuk menjelaskan proses Converge dalam membuat storyboards yang lengkap, bisa menggunakan Affinity Map, seperti gambar berikut. Pada screen pertama kita lihat adalah login atau daftar. Situasinya adalah setelah aplikasi dibuka, pengguna langsung menuju ke halaman login atau daftar. Yang elemen yang terlihat oleh pengguna adalah ucapan selamat datang, tombol login, tombol daftar, dan form. Actionnya adalah pengguna memasukkan data pada form login, kemudian menekan tombol login, kemudian beranda screen. Setelah menekan tombol login, pengguna masuk ke halaman beranda, dan elemen yang dilihat adalah saldo dan beberapa fungsi dompet, foto profil, tombol menu, dan tombol parkir. Actionnya adalah pengguna menekan tombol masuk parkir, yang kemudian diarahkan kepada QR parkir screen. Situasinya setelah menekan tombol masuk parkir, pengguna diarahkan ke screen QR untuk di-scan pada mesin parkir. QR code adalah elemen yang terlihat pada screen ini. Kemudian action dilakukan pengguna adalah pengguna melakukan scan QR code pada aplikasi mesin QRIS. Kemudian selanjutnya setelah itu akan berlanjut ke screen karcis, yang dimana setelah QR berhasil terscan, pengguna diarahkan ke halaman detail parkir dan palang parkir berhasil terbuka. Elemen yang terlihat pada halaman ini adalah lokasi parkir, informasi kendaraan, tombol bayar, waktu, dan harga parkir, detail parkir. Kemudian action selanjutnya adalah pengguna menekan tombol bayar saat ingin keluar parkiran atau setelah selesai parkir. Karcis screen. Situasinya adalah setelah menekan tombol, pengguna diarahkan ke kamera untuk scan QR pada mesin parkir untuk pembayaran. Yang terlihat adalah kamera aktif yang berfungsi untuk men-scan QR code pada mesin. Action selanjutnya adalah pengguna melakukan scan barcode pada screen di mesin parkir. Selanjutnya adalah sukses screen, yaitu setelah terscan maka saldo akan terpotong dan pembayaran sukses dilakukan dan palang pintu keluar pun terbuka. Selanjutnya adalah prototipe dari aplikasi ini. Berikut ini adalah prototipe dari aplikasi ini, yaitu pada halaman ini adalah merupakan halaman welcome, yang dimana memiliki beberapa elemen untuk masuk ke dalam aplikasinya. Kita bisa masuk menggunakan berbagai akun, yaitu akun Apple, Google, Facebook. Juga kita bisa menggunakan email, dimana di sini kita bisa memasukkan email dan passwordnya seperti biasa. Kemudian bisa kita login. Kemudian kita bisa login. Berikut ini adalah halaman beranda pada aplikasi Parking Lot. Di sini bisa kita lihat bahwa di sini ada halaman dompet digital, juga tombol masuk dan keluar parkir, juga riwayat karcis. Kemudian juga di sini terdapat peta. Kemudian kita bisa lihat menunya adalah akun, saldo, notifikasi, pengaturan, bantuan, dan logout. Jika klik akun maka tampil halaman akun pengguna. Kemudian notifikasi ini adalah notifikasi dari sistem. Kemudian saldo di sini adalah
eh, halaman dompet digital yang bisa menampung saldo dan terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran. Kita bisa melakukan top up di sini juga. Kita bisa melakukan fitur Pay Friends, yaitu bisa membayarkan teman yang terdaftar pada akun kita. Kemudian kita juga bisa membayar seperti kita bisa membayar atau transfer saldo. Kemudian jika transfer berhasil atau pembayaran berhasil, maka akan ditampilkan halaman sukses. Kemudian kita lanjut ke tombol masuk parkir. Berikut ini adalah QR cris yang digunakan untuk di-scan pada mesin parkir. Setelah di-scan, maka kita dapat memasuki parkiran dan halaman ini akan ditampilkan halaman detail parkirnya. Yang terdapat di sini adalah nomor parkiran, juga nominal atau detail dari parkiran kita, status parkiran kita. Kemudian juga di sini jika baterai ponsel akan habis, maka akan diberikan pemberitahuan di mana ini berguna untuk antisipasi agar kita tetap dapat keluar parkiran apabila device atau ponsel kehabisan baterai. Dengan cara kita klik print dan kemudian kita akan pergi ke mesin parkir untuk mendapatkan stroke manual atau tradisional yang digunakan untuk keluar parkiran. Kemudian di sini juga terdapat nominal waktu parkir dan identitas kendaraan, juga detail parkiran. Kemudian jika kita ingin keluar parkir, maka kita dapat men-scan QR code yang terdapat pada mesin parkir. Kemudian nanti akan ditampilkan halaman sukses seperti pada sukses pembayaran atau transfer saldo dari dompet digital. Kemudian di sini adalah menu riwayat parkiran. Di sini adalah parkiran masih berjalan saat ini, dan ini adalah parkiran yang riwayat parkiran yang telah dilakukan. Kita lihat pada ongoing, yaitu halaman detail parkir yang tadi. Kemudian kita coba ke history. Ini akan ditampilkan detail parkir yang telah lewat, yang telah kita lakukan sebelumnya dan berhasil. Kemudian kita akan melihat mitra parkir. Di sini adalah beberapa mitra parkir dan beberapa kapasitas yang tersedia saat ini secara real time. Contohnya jika Mall UX di sini Jalan Diponegoro, maka ditampilkan juga detailnya seperti tarif dan slotnya. Kemudian dapat kita lihat di sini adalah peta lokasi terdekat di sekitar kita. Juga di sini terdapat inbox, yaitu inbox notifikasi tadi. Kemudian di sini kita dapat pergi ke halaman teman. Di sini terdapat beberapa chat dan juga kita bisa melakukan pengundangan teman, yang dimana nanti di sini akan mendapatkan reward. Baiklah, itu saja prototype dan converts dari aplikasi kami. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tahapan selanjutnya itu adalah tahapan kelima, validasi atau testing. Validasi atau testing pada user bertujuan untuk memberikan tugas kepada user atau pengguna untuk berinteraksi dengan prototipe dan meminta user untuk menyuarakan dengan lantang apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Pada validasi atau testing di sini terdapat 15 responden atau user untuk melakukan testing terhadap prototipe aplikasi parking lot. Pada user testing, di sini menggunakan User Experience Questionnaire atau UIQ dengan 26 pertanyaan. Untuk penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1-7 dengan link yang tertera. Ini merupakan Google Form untuk penilaian parking lot-nya. Di sini 26 pertanyaannya. Kemudian ini merupakan hasil dari penilaian responden sebanyak 15 responden tadi. Kemudian setelah mendapatkan penilaian tadi, dicarilah nilai rata-rata dari setiap orangnya, dimulai dari daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, simulasi, dan kebaruan. Sehingga didapat brand marks-nya, yaitu dengan daya tarik bernilai rata-rata 2,24, yaitu excellent, kejelasan 2,28,
dengan benchmarknya excellent, kemudian efisiensi 2,32 dan excellent juga, ketepatan 2,52 excellent, stimulasi 2,25 excellent, dan kebaruan dengan rata-rata 2,52 dengan brand match-nya adalah excellent. Sehingga pada analisa dan pembelajaran hasilnya, berdasarkan penilaian UIK di atas, diperoleh hasil sesuai dengan gambar-gambar sebelumnya. Dari data responden dengan 6 skala penilaian mendapatkan nilai excellent, maka dapat dikatakan bahwa aplikasi parking lot ini sudah memenuhi 6 kriteria pada UIK.